Perubahan yang terjadi sangat drastis pada Facebook, guys, ya. Nah, perubahan ini yang jarang diketahui tanpa disadari juga, tanpa terfikirkan oleh kreator-kreator pemula di Facebook, ya, sehingga menunda mereka untuk mendapatkan fitur monetisasi kontennya, ya. Bahkan yang sudah ada tuh fitur monetisasi kontennya tinggal menunggu undangan, mereka sempat kehilangan. Nah, jadi inilah tema kita pada hari ini, kita bahas ya terkait apa sih yang tidak disadari oleh para kreator pemula di tahun 2025 ini di Facebook ya, yang banyak sekali tertunda mendapatkan fitur-fitur monetisasi ya. Oke, baik, langsung saja di sini kita bongkar. Nah, guys. Oke. Jadi, ada beberapa hal faktor ya yang menyebabkan fitur monetisasi konten Anda hilang. Anda tidak mendapatkan fitur monetisasi kontennya ataupun undangannya juga, bahkan juga Anda tidak mendapatkan fitur-fitur lain ataupun rekomendasi dari sebuah Facebook. Ya, tentunya. Hal ini terjadi karena beberapa hal yang perlu kalian ketahui, bahwasanya yang pertama ya, tindakan sekarang yang dilakukan di Facebook ya itu sangat ketat sekali. Oke. Satu, tidak boleh melakukan saling kunjung. Nah, kalau ini kan sudah dari dulu ya. Kalau dari dulu itu memang kita nggak boleh kunjung sini, ada orang berkomentar, kita klik profilnya, kemudian kita masuk ke profil dia, kemudian kita melihat video-videonya, kemudian kita berkomentar, itu nggak boleh, guys. Nah, biarkan saja itu berjalan. Kalau memang mau kita berbalas budi gitu ya, berbalas budi, kita mau mampir ke akun dia. Ketika nantinya dia sering berkomentar di video-video kita di Facebook itu, ya, maka otomatis sistem rekomendasi pada bagian Facebook, ya, algoritma akan menyodorkannya kepada akun kita juga. Baik itu misalnya, ya, kita berkomentar di akun Suhu, ya, itu semakin sering nantinya, maka otomatis akan muncul di akun-akun mereka. Nah, misalnya ke sesama pemula juga begitu, ya, kita bersaling berkomentar. Nah, nggak perlu kita mereka berkomentar di kolom komentar kita, kemudian kita kunjungi ya, kita kunjungi di situ profil mereka untuk berkomentar balik kepada mereka, nggak perlu ya. Caranya bagaimana? Pancing mereka untuk berkomunikasi ya, pancing mereka untuk berkomunikasi. Ya, memang memancing mereka untuk berkomunikasi itu bukan untuk menguntungkan kita sepihak ya, bukan ya, tetapi karena kita kasihan juga. Yang pertama, kita pancing dia untuk berkomunikasi. Jadi semakin sering dia berinteraksi dengan kita di sana, ya, berkomunikasi di dalam kolom komentar, maka nantinya sistem algoritma tersendiri itu menyodorkan video mereka juga, walaupun mereka pemula, akan menyodorkannya kepada di beranda kita nantinya. Nah, hal ini sering saya temukan ya. Saya pancing beberapa audiens, saya ajak dia ngobrol, yang komentarnya nggak hanya cuma halo bang, selamat pagi bang, halo kak, itu. Jadi kan mereka pura-pura bertanya ya kan, bahkan mereka juga, bang hari ini buat konten apa di WA ya, mereka bertanya seperti itu. Nanti saya buat konten seperti ini, kamu pura-pura bertanya seperti ini aja gitu. Nah, jadi di dalam di situ saya bisa memancing mereka berkomunikasi sehingga nantinya algoritma ataupun sistem dari Facebook itu mengetahui bahwasanya terjalinnya interaksi antara si A dan si B, sehingga video mereka juga disodorkan di beranda kita. Siapa tahu mereka mau menonton juga. Nah, jadi ketika kita melakukan hal demikian ya, otomatis video-video yang ada, yang pertama itu ketika sudah muncul di beranda kita, ini misalnya si B nih ya, sudah muncul di berandanya, kita tonton guys, kita tonton. Nanti otomatis ketika mereka sering upload, ya, si pemula ini sering upload, maka otomatis video-video mereka akan terus selalu bermunculan. Nah, dengan selalu bermunculan hal ini, jangan setiap postingan mereka di komentar. Nah, begitu ya. Jangan di setiap postingan mereka diselingi 1-1. Maksudnya bagaimana? Satu postingan ini kita komentar, nanti dia posting enggak lagi. Nanti posting lagi kita berkomentar, posting lagi enggak, posting lagi berkomentar. Nah, 1-0-1-0-1. Nah, jadi gitu ya. Jangan setiap postingannya. Jadi diselingin, gitu maksud saya ya, diselingin. Nah, yang kedua, terlambat menyiapkan akun pembayaran ataupun terlambat menyiapkan fitur monetisasinya. Itu sama guys, sama.
Ya, jadi jangan disepelekan menyiapkan akun pembayaran. Ah, saya belum dapat apa-apa, di sini sudah disuruh nyiapkan akun pembayaran, bikin ribet aja. Nah, tanpa disadari, di situ banyak terjadi sudah saya temukan. Mungkin ya berbeda akun berbeda ya, tetapi memang banyak sekali saya temukan. Bang, saya nggak nyiapkan akun pembayaran, tapi tiba-tiba fitur saya hilang. Bang, saya nggak mendapatkan undangan. Setelah saya cek, rupanya tidak menyiapkan akun pembayaran. Ya, fitur monetisasinya sudah disiapkan sih, tapi akun pembayarannya tidak. Nah, setelah dari situ kita kaji bersama. Ternyata benar, ada sangkut pautnya guys, ada sangkut pautnya. Ketika kita tidak menyiapkan akun pembayaran, otomatis secara tidak langsung berarti kan ya kita nggak siap gitu kan, kita nggak siap untuk menerima pendapatan gitu, maka ya nggak dikasih ya. Nah, terus tidak menyiapkan fitur monetisasi yang ada. Ya, misalnya nih, saya nggak butuh nih langganan gitu misalnya kan. Sedangkan fitur langganan sudah kita dapatkan. Nah, karena banyak isu yang mengatakan bahwasanya fitur langganan kalau diaktifkan nanti penontonnya turun. Nggak ada cerita guys, nggak ada cerita. Kalau ada yang berkata seperti itu, datangkan orangnya ke sini. Ya, saya mau berkomentar, mau bertanya kepada dia. Mau saya klarifikasikan sama dia. Nggak ada sangkut pautnya, kita aktifkan ini turun. Kita aktifkan ini turun. Nggak ada guys. Karena apa? Itu turun itu bukan karena turun. Penyesuaian guys ya. Jadi ketika kita dapat fitur baru, maka sistem algoritma dari Facebook itu kembali mencocokkan kemana konten kita itu diarahkan untuk mendapatkan penghasilan yang sama. Makanya sebentar dia turun ya, sebentar turun, habis itu dilejitkan lagi untuk naik guys. Nah, seperti itu guys ya. Kemudian ada salah satu faktor yang paling penting sekali ya, yang paling penting sekali, yaitu apa? Kita jarang mengupload. Nah, kita jarang mengupload guys. Dan untuk di tahun 2025, khususnya di mulai dari bulan Juni kemarin ya, sampai titik ini ya, postingan itu minimal guys, minimal 7 guys dalam satu hari. Ya, bagi yang belum dapat nih, minimal 7. 7 itu apa bang? Misalnya kita harus posting videonya 7. Bukan guys, yang namanya konten, foto masuk konten, cerita masuk konten, video masuk konten, reel masuk konten ya kan. Nah, semuanya masuk ke dalam konten. Jadi 7 itu minimal guys, minimal. Kalau bisa sih 10 ya. Apa nggak dianggap spam bang? Dijarakkan guys, jangan setiap detik, setiap menit, jangan. Jarakkan 1 jam. 1 jam posting, 1 jam posting. Nah, begitu caranya agar menghindari spam ataupun spam ya. Nah, jadi sahabat, ketika kita sudah mengupload sebanyak itu, 7 ataupun 6, 7 lah ya. 7, karena saya pernah mengupload itu kemarin itu hanya 4, 5 itu turun. Setelah saya konsisten upload 7 ya. Sahabat nanti yang udah tahu Facebook saya ya, yang 263.000 pengikut nanti tahu tuh. Setelah saya upload 7 itu baru guys, foto saya menjangkau setiap apanya itu kisaran sampai puluhan ribu tayang. Kemudian juga mendapatkan like-nya itu udah ribuan juga ya. Di situ terasa, makanya langsung saya sebarkan guys. Nah, ketika apa yang saya sampaikan itu adalah hal yang sudah saya lakukan. Nah, jadi sahabat ingat minimal 7, maka konsisten 7 ya dengan jumlah yang sama ya. Kemudian ya maksudnya bukan dengan jumlah yang sama, minimal 7 lah gitu. Ya, yang penting jangan di bawah 7 untuk beberapa saat ini. Nanti kalau ada info selanjutnya akan saya beritahu lagi di video-video selanjutnya guys. Jadi jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Juga share kepada sahabat-sahabat ataupun sanak saudara yang ingin menjadi konten kreator juga guys. Ajak mereka bersama untuk menghasilkan cuan sehingga ya dengan niat hati tidak merepotkan keluarga lagi ya. Karena saya juga merasakan perubahan yang sangat drastis ya, bisa membangun rumah, bisa membuat kendaraan, bisa membeli perkebunan sawit guys dari hasil konten ya. Nah, jadi alangkah baiknya ya kita ajaklah sanak family kita ya. Oke baik, semoga video singkat ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Berkenan untuk melembutkan hati sehingga kita banyak saudara nantinya. Ya, sahabat-sahabat boleh diterapkan semuanya. Jangan pernah sombong ketika menjadi seorang konten kreator. Selalulah berinteraksi baik dengan siapapun, baik dengan pemula maupun dengan suhu. Oke, terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.